harus keluar dan berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, Rasulullah sudah diampuni dosanya. Rasulullah sudah menjadi penghuni surga. Buat apa Rasulullah itu pakai keluar amar ma'ruf nahi munkar? Untuk menyelamatkan umatnya. Karena Rasulullah ditugasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan semua risalah dan menjadi uswah hasanah Rasulullah. Apapun kejadian di muka bumi yang mungkin orang menganggap bahwa Rasulullah kenapa harus keluar amar ma'ruf nahi munkar, ajak-ajak orang untuk berbuat baik, dan Rasulullah marah kalau ada orang-orang yang istilahnya tidak mengikuti kata Allah dan Rasulnya Muhammad. Ini demi menyelamatkan umat. Bukan marah seperti orang tua terhadap anaknya. Sewaktu orang tua marah terhadap anaknya itu demi menyelamatkan anak ini daripada api neraka. Misalnya ada anak yang tidak sholat, orang tua itu marah, bahkan mungkin sampai dipukul. Itu bukan orang tua yang benci, itu orang tua yang sayang. Jadi anak tersebut diselamatkan. Orang tua ini tidak ingin dia masuk surga sendiri tanpa anak dan istrinya. Makanya diingatkan mereka. Setiap saat diingatkan, setiap saat mungkin diomeli. Demi apa? Menyelamatkan anak dan istrinya dari neraka. Jadi jangan kita merasa sakit hati kalau ada orang-orang yang mengingatkan kita. Kita harus berterima kasih. Jangan kita malah membalasnya dengan menyakitkan. Ini urusan saya, bukan urusan kamu. Biar saya masuk neraka, ya urusan saya. Kamu tidak usah turut campur. Ini ucapan orang yang dungu, orang yang tidak paham. Sebenarnya ada orang yang mengingatkan kita, kita harus berterima kasih. Dan kalau perlu kita bayar mereka, supaya mereka mau mengingatkan kita terus. Jadi sekarang diingatkan dengan gratis. Kadang yang mengingatkan ini dicaci maki. Jangan. Kita berterima kasih. Karena Rasulullah ini menyelamatkan. Ulama-ulama juga mengingatkan kita. Gunanya untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, bukan untuk dirinya. Kalau untuk dirinya saya kira juga sudah selamat. Al-awliya ini warathatul anbiya. Para ulama warathatul anbiya, wali-wali Allah, orang yang dijaga oleh Allah. Kenapa kok masih dakwah? Lah gunanya mengajak orang-orang ini. Kalau saya masuk surga, saya tidak ingin sendiri. Saya ingin bersama saudara-saudara saya yang lain. Atau mungkin dengan kata-kata, saya mungkin bisa masuk surga karena orang-orang yang pernah saya ajak untuk kebaikan. Jadi terangkan kepada mereka. Tapi tetap jangan amar ma'ruf nahi munkar, adab dan akhlak itu tetap ada. Jadi ya, dengan niat ikhlas karena Allah, bukan karena mencari sesuatu urusan duniawi. Saya mengingatkan orang amar ma'ruf nahi munkar tergantung daripada sponsornya. Ini bukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini mencari dunia tidak ada artinya. Anda di dunia sudah menjadi orang hina, di akhirat pasti akan terhina karena bukan karena Allah. Ya, niatkan ikhlas karena Allah. Ikhlas itu tadi terangkan tidak ada yang mengetahui kecuali kita sendiri dan Allah. Ikhlas orang tidak ada yang tahu. Jangan kita, wah ini saya sumpah, saya ikhlas karena Allah. Tidak usah pakai disebut sumpah-sumpah. Kerjakan aja. Orang percaya tidak percaya, ikhlas atau tidak, terserah orang mengaku kita, menilai kita. Tapi biasanya orang-orang yang tidak ikhlas itu pun juga kelihatan daripada perilakunya. Kelihatan dari perilakunya, ya. Ini yang masalah jihad. Bismillah, kita berterima kasih kepada orang-orang yang mengingatkan kita. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu waktu dicaci, elek-elek macam-macam itu habis bersih. Di situ Sayyidina Ali Zainal Abidin mengeluarkan duit. Terima kasih dikasih duit. Ini adab akhlak yang luar biasa. Bayangkan kita hayalkan aja orang seperti ini mungkin tidak pernah bisa kita hayalkan. Adab dan akhlak. Didikan siapa ini? Didikan Sayyidina Husain. Didikan siapa? Didikan Sayyidina Fatimah Az-Zahra.
Sayyidatina Fatimah. Didikan siapa? Didikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Didikan siapa? Didikan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan dicaci, dihabis bersihkan, padahal beliau tidak melakukan. Mustahil beliau melakukan itu. Tapi beliau justru mengatakan, ya fulan, silahkan terima ini harta. Dan saya berterima kasih karena engkau telah membongkar kejelekanku yang aku tidak tahu. Kalau masih ada yang lain, silahkan buka supaya saya bisa menjaga diri saya supaya tidak menjadi orang yang salah atau keliru. Ini adab. Kita kalau dinasihati orang begitu, dan nasihatnya ini kayak duit supaya tidak bosan menasihati kita. Malah kita kalau ada orang nasihati, wah, sok alim, sok tahu, sok kemaki, sok. Ini orang zaman ini adalah orang yang masya Allah. Kebanyakan, tidak semua. Kebanyakan itu kalau dinasihati tidak mau menerima. Kalau dinasihati seakan-akan penasihat itu musuhnya. Padahal penasihat itu bukan musuhnya. Penasihat itu musuh nafsunya yang selalu mengajak kepada kejelekan ini. Jadi nafsu itu mengatakan, jangan percaya itu orang cuma cari muka. Walaupun yang menasihati kalian orang cari muka, wajib nasihat itu kalau benar wajib diikuti. Walaupun cari muka, tidak apa-apa. Cari orang-orang yang cari muka untuk nasihati kita. Sekarang kan sulit. Orang itu lebih selamat kalau punya teman yang suka menasihati daripada teman suka menyanjung. Teman kalau suka menyanjung itu bisa nanti jadi musuhnya nanti. Tapi kalau orang yang suka saling menasihati itu adalah teman yang abadi. Jadi jangan suka cari teman. Aku naik boleh teman tak sing hobinya nyanjung, itu umat malah. Ya. Lanjut tadi tentang Buddha. Bagaimana Rasulullah SAW? Bil-bishri muntasimi. Rasul itu selalu senyum. Wajahnya indah, adabnya indah, akhlaknya indah, semua indah. Tidak ada jelek dari Rasulullah. Bahkan tadi sampai karena kemuliaan Rasulullah, karena keindahan Rasulullah, karena kebersihan zahir batin Rasulullah, buang hajat beliau pun tidak tahu dimakan dan ditelan oleh bumi. Tidak ada yang tahu di mana. Maaf. Beda sama kita. Kita ini mau bangun rumah harus bangun sapi tank saja. Kan gitu. Kita mau bangun rumah itu siapkan sapi tank dulu untuk menampung kotoran kita. Jadi itu nanti berapa bulan atau setahun kali sok dot lagi. Anu lagi krepot. Wes reget krepot. Jadi regetan. Rasul Muhammad SAW tidak. Setiap buang air kecil, buang air besar selalu ditelan oleh bumi dan tidak ada bekasnya. Dan kalau orang itu mungkin mau ngejar tempat bekas Rasulullah SAW buang air besar, di situ baunya harum. Subhanallah, dijaga oleh Allah, tidak ada yang kotor. Keringatnya pula, subhanallah, tidak perlu deodoran, tidak perlu apa parfum, tidak perlu. Apa parfum barang bohong. Soalnya Rasul wangi, harum bau badannya, harum adab akhlaknya, harum semua ucapannya, pandangannya, pendengarannya, semua harum. Dan kita, kalau kita mau seperti Rasul SAW, bisa. Bagaimana Imam Malik? Ya, Imam Malik itu dikatakan mungkin sebulan itu buang air besarnya sekali. Ya kecilnya itu jarang. Karena apa? Jarang makan, jarang minum. Luar biasa. Ya pasti harum. Lah saya ini bermenit tahan ya. Dengan lagu pun lapar asing dulu. Luar biasa. Itu aja baunya masya Allah. Bojoku nganti metu saka kamar kabeh itu goro-goro ambune iki. Ya apa wis menapa bakal sehat. Ini Rasul Muhammad ini gara-gara banyak makan. Gara-gara Rasul SAW subhanallah. Perumpamaan yang luar biasa. Ya, semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad mesti baik.
Madinah dari diterangkan, Madinah itu tempatnya wabah. Wabah itu di Madinah setiap orang datang kena wabah mati. Didatangi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, Madinah jadi tempat obat bagi semua orang yang sakit. Subhanallah. Jadi wahai kaum muslimin muslimat di dunia, bukan di Indonesia, wabah corona ini bisa disingkirkan dengan apa? Perbanyak sholawat, ikuti sunnah Nabi Muhammad, tersenyumlah kepada semua umat, bil bishri muttasimin, senyum, gembira, senang, terima kasih kepada orang yang menasehati. Insya Allah, terutama wabah-wabah hati ini hilang, wabah penyakit pun akan hilang. Rasulullah SAW waktu masuk ke Madinah Afsus salam, ayo bapak sahabat tebarkan keselamatan. Loh apa? Ada wabah di tempat tidak ada. Karena masing-masing hati orang itu menjadi lunak, menjadi penuh kasih sayang karena didikan Nabi Muhammad. Bahkan sampai-sampai kaum Ansor yang mempunyai istri lebih daripada satu dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan kaum Muhajirin. Akhirnya mereka sampai mengorbankan, wahai kaum Muhajirin, aku punya istri 3, 2, 3 dan 4. Kalau kamu mau pilih silakan, nanti aku akan ceraikan satu. Ini bukan terus dihinakan, bukan penghinaan. Ini dari kecintaan satu dengan yang lain. Dari mana timbulnya cinta? Dari Rasulullah. Kalau bukan umat Nabi Muhammad, tidak mungkin akan begitu. Ini bukan terus menghinakan wanita, di situ tidak. Sampai seperti itu mereka taatnya sama Rasulullah. Karena ingin menggembirakan kaum Muhajirin, mereka dari Mekah menuju ke Madinah. Mereka ini sampai istrinya itu ditawarkan silakan. Masya Allah. Kita ini kedatangan tamu, terus disuruh habiskan makanan, ini itu segala macam. Ya ini bagaimana Rasulullah? Semua yang dekat sama Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah adalah manusia terbaik. Sangat baik sahabat Rasulullah. Sayyidina Abi Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan para sahabat yang lain luar biasa. Tidak satu pun yang dinempelkan atau dekat dengan Rasulullah kecuali dia adalah orang pilihan. Dekat dengan Rasulullah. Nah, kok sekarang ada orang yang mau mencaci, ngaji sahabat Rasul yang tiap hari memandang Rasulullah, mencium tangan Rasulullah, berkorban untuk Rasulullah. Lah kita ini siapa? Kau sudah berani menghakimi bahwa sahabat ini tidak benar, yang benar yang ini tidak benar, yang benar. Kamu siapa, bro? Kamu ini orang mana? Kau sudah berani mengatakan fulan ini sahabat Rasulullah yang berjuang bersama Rasulullah, dikatakan begini dan begitu. Kamu siapa? Apa yang kamu kenal tentang Al-Quran? Baca Quran aja banyak salah. Kamu tidak hafal Al-Quran, kamu tidak kenal siapa Nabi Muhammad, dan itu kamu sudah bisa menyalahkan sahabat, bahkan menyalahkan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kurang ajar, orang yang tidak sadar, orang yang tidak paham. Makanya wahai umat Nabi Muhammad, Anda ini kenapa terjangkit penyakit apa sama diri Anda ini? Anda tiru siapa? Anda tiru ulama? Ulama siapa yang Anda tiru? Kalau Anda sebagai anak cucu daripada Rasul Muhammad, Anda sebagai anak cucu daripada ulama-ulama yang mendahului Anda, mereka tidak seperti Anda, berarti niru sopo, ikut siapa? Oh saya ikut ulama-ulama terdahulu. Bohong Anda. Kalau Anda ikut ulama-ulama terdahulu, Habib Abdullah bin Alwi Haddad sudah seperti Anda. Buktinya beliau tidak. Apa Anda ikut siapa? Kata yang ikut Habib Abdullah. Ada yang ikut kasihan. Saya sayang sama Anda, bukan saya ini benci. Ayo kembali di jalan orang-orang tua kita yang baik, yang mereka tahu tentang bagaimana sahabat Nabi Muhammad. Karena orang yang dekat kepada Nabi Muhammad ini orang luar biasa. Abu Hurairah, kan banyak orang yang mengkritik. Abu Hurairah itu ikut Rasulullah baru sebentar aja kok hadisnya sudah banyak. Ya kamu tuh kritik, kamu pernah ikut Rasulullah, hafal hadis Rasulullah berapa? Ayo saya kritik itu hafal berapa ya? Kamu hafal berapa hadis Rasulullah? Paling hafal sekian puluh, taruh 100.
taruh 1000, Abu Hurairah ribuan. Kok bisa Abu Hurairah ribuan? Karena Abu Hurairah ini tidur duduk di tempat Rasulullah. Kapan Rasulullah bangun, di situ ada Abu Hurairah di depannya. Jadi memang ikutnya sedikit. Contoh yang gampang. Saya ini sering sama Ustaz Ja'far kemana-mana, ikut saya, ini saya, sering selalu. Anak saya tidak pernah ikut kepada saya kemana-mana. Tahunya saya di rumah. Kira-kira yang akan menceritakan saya yang banyak itu anak saya atau Ustaz Ja'far? Ustaz Ja'far. Bahkan saya ketemu Ustaz Ja'far baru 3 tahun, karena ikut 3 tahun keliling terus keliling. Jadi setiap hari saya ada cerita, beliau tahu. Kalau anak saya di rumah tidak tahu. Anak saya waktu ditanya gimana ayahmu, oh ya cerita yang apa ada yang di rumah. Tapi kalau beliau di luar apa yang saya lakukan banyak tahu. Jadi di sini bukan anak saya itu lebih jelek daripada Ustaz Ja'far. Tidak, anak saya ya anak saya, istimewa, darah daging saya. Seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mantu Rasulullah dan anak Rasulullah. Dari kecil beliau tidak ikut agama lain, ikutnya bersama Nabi Muhammad. Karramallahu wajhah. Yang wajahnya ini mulia, tidak pernah ada yang mengatakan tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Ini Sayyidina Ali. Nah, ini orang luar biasa Sayyidina Ali. Bukan terus Sayyidina Ali tidak pernah dipakai, yang dipakai Abu Hurairah. Ini orang gila. Siapa yang bilang begitu? Hei saudara-saudaraku, kalian ini terjerumus di satu tempat yang tidak benar. Ayo kembali, kita ayo bareng-bareng kita dakwahkan apa yang pernah disampaikan oleh orang-orang tua kita. Anda jangan terbius dengan apa yang ada ini, dunia ini. Anda digila-gila dengan keadaan yang ada. Ayo balik kembali. Insya Allah kalian itu orang surga. Kalian orang surga. Mungkin kalau ada yang tersindir silahkan. Ya, dan terus kembali. Saya yakin saya tidak menyindir, cuma saya nasihati. Tadi kan amal ma'ruf nahi munkar. Saya mengatakan ini karena saya cinta kepada saudara-saudara saya yang saat ini mungkin lagi lupa. Yang kemarin saya sudah sampaikan, yang terjadi sangat ini gila, menyakiti diri sendiri. Makin mari ayo. Di Indonesia tidak ada gitu-gitu. Kembalilah kembali. Ayo, masih ada kesempatan yang banyak. Ayo kita kumpul dengan majelis-majelis seperti ini, majelis sholawat, majelis Rasulullah, majelis haul, majelis di Masjid Riyadh, di Masjid Segar, di Masjid Khair. Ayo, kalian ini baik, bukan kalian jelek. Cuma kadang pikiran kalian aja yang terbius dengan hal-hal yang tidak benar, dan kalian ini tidak mau belajar dari pusat-pusatnya yang benar. Tahunya dari katanya, tahunya dari media. Jangan suka menyalahkan. Kok pengen mulia aku ngomong ini. Ya saya ini nasihat karena saya cinta. Ayo, saya tidak akan mengatakan siapa ini. Saya tidak orang yang tidak benar. Saya belum tentu baik. Tapi saya ingin mengikuti orang-orang yang baik. Saya ingin ajak semua saudara-saudara saya, terutama ahli bait Nabi Muhammad SAW. Mari kita cintai siapapun yang menyintai Rasulullah dan dekat dengan Rasulullah. Tidak perlu kita pilih-pilih. Ada ketidakcocokan itu wajar. Bukan kita yang tidak cocok, kita ini manusianya. Kalau misalnya para sahabat lihat kita saat ini, sahabat tulus jodoh. Kok tuh mana ini mau ngaku umat Nabi Muhammad? Ini di sini kok kayak gini. Jangan. Ayo kita gembira. Hidup kita rukun, kumpul kembali. Ayo kumpul. Sudah jangan ada perbedaan di antara kita. Kita tidak perlu beda, kita harus satu. Kita harus dekat. Masalah ada perbedaan sedikit, silahkan, tidak masalah. Saya suka nasi goreng pakai lombok 10, ada lombok 3, tidak apa-apa. Makan nasi goreng sing enak, yang penting jangan menyaji lombok sing 10, mbok janji-janji. Lu stres. Lombok 10 rambutnya orang pecah, ya sekarang aku seneng kok. Maksudnya gini loh. Ini kita bicara masalahnya ini masalah agama. Jadi mungkin perbedaan apapun tidak masalah, tapi jangan sampai segone sih orang nasi goreng tapi tidak ada nasi. Terus mbok goreng apa? Lah aku golek sego, makanya sego iki sing siji bareng. Nanti masalah ada lombok 3, lombok 4, tidak apa-apa. Tapi coba caci-caci. Sing lombok iki mbok caci-caci, sing iki mbok caci-caci. Oh, terus wis mandek kok.
Saya kepingin setiap bulan Muharram ini tidak kegeran masalah ngobrol terus ya. Bulan Muharram selawatan bareng-bareng ya Nabi. Saya juga melantunkan Al-Hasan Tsummal Husain. Datuk saya kok. Apa saya tidak boleh melantunkan? Apa saya kalau melantunkan itu saya termasuk golongan itu? Tidak. Saya termasuk golongan ahli sunnah wal jamaah, juga menyintai ahlul bait, menyintai ashabul Nabi. Bukan kita tidak menyintai loh. Habib saya ini tidak pernah membawakan hadis menolak riwayatnya Sayyidina Ali yang dibawakan tentang Abu Hurairah tak misalnya gitu. Kau ini paham atau dulu? Matahari itu sudah sangat terang itu luar padam, matahari tidak usah. Matahari itu sudah kelihatan jelas padam karena sudah terang kan. Yang saya terangkan ini yaitu tadi yang di sekitar matahari itu, menurut itu kira pagi tadi itu terang. Jadi apa itu nyala ke? Tapi kok jangan kok nyala ke golongan? Lalu saya malah tidak pakai golongan. Saya mengajak golongan-golongan itu untuk gabung. Siap, saya siap memfasilitasi tempat ini. Untuk apa? Sholawatan. Ya untuk ini orang, ini tak cukup kayak bedul sisa kayak ini sisa kayak tekno silahmu lah. Tidak gitu. Mendolimi dirinya sendiri, menyakiti. Kemarin sudah kita sampaikan, kalau kalian cinta Sayyidina Husain, cinta Sayyidina Hasan, cinta Sayyidina Ali dan Fatimah Zahra, ikuti adab dan akhlaknya. Bukan cuma nangis sebagai sedih. Tidak, ikuti adab akhlaknya. Rasulullah tadi nangis ya Rasulullah aja. Ada sama Allah SWT ini jam ini 18 menit. Kurang kira-kira 10 menit. Terus nangisnya Rasulullah sama Allah. Rasulullah di depan tempatnya ini tidak pernah mau menunjukkan kesedihan, gembira. Ada corona, Rasulullah senyum aja. Tidak bilang, tidak bingung. Dan kita ini mau ada ini mati Indonesia resesi, resesi. Oh, resesi itu kurang paham. Tapi orang sekolah, memang aku orang sekolah. Paling enak malah orang muda. Muda ini malah bingung, hari ini nanti harus bagaimana, ini menurut modal ini, menurut ini, menurut inflasi, resesi, komunikasi, apa-apa. Iya kalau musisi, musisi. Ya kok sisi apa lah? Terakhir sisi, di sini ya ubel itu. Ya, saya gembira. Tidak perlu bingung-bingung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau ini umat Kanjeng Nabi. Ya Kanjeng Nabi itu Allah itu menciptakannya untuk memberi rahmat. Allah punya rahmat 100, yang 1 di muka bumi ini diturunkan. Siapa dia? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang 99 nanti di akhirat. Rasulullah. Ya kok sedih, resesi. Apa? Cuma saya pesan kalau bisa itu penduduk Indonesia ini nek tuku ya tuku sama bangsa itu bumonium tonggo-tonggo warung-warung tonggo tuku kuwi tidak usah gaya. Wah saya mau belanja di Jakarta wilayah kalau saya harus pergi ke mall, mau saya gede-gede malah aku ini bingung itu no. Di mall itu malah kok nganggo macam-macam malah didik kan tempokan di halaman tidak boleh masuk mana. Lah aku nih gue buku ini tuku kalau bayam tuku ini itu di mall itu mau didik. Nek kene orang gue titik bismillah sing suka ya buku ini mah. Gue harus ditik kayak ngono regone larang kaya mau regone 200.000. Goro-goro didokok ning plastik dikai stempel ya terus expert. Bahaya pakai expiry date apa-apa enggak. Tanggal sekian jadi larang itu. Lah padahal bahaya gini poin ini anyar terus soalnya dari tanamannya sendiri. Orang buat tanpa belas goro-goro orang diajari. Makanya saya minta tolong Bu Boina mau dodolan bahaya ada orang plastik. Nek perlu gak ono gambar ning ngono anti corona. Insya Allah begitu Bu. Soalnya mau saya ini biaya ini luar biasa. Begitu jijik ala apa? Jijik itu kan pemersih malah kakean ngomong malah tetap perkenal. Pokoknya sih penting niat saya menyenangkan umat Nabi Muhammad.
Jadi aku ini urip tuku ning gone sapa wae niatono aku nyenengke Nabi Muhammad, ki sugih nyenengke umat Nabi Muhammad. Ngono terus. Golek duit sing akeh gunane untuk apa cari duit? Untuk nyenengke umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ki seneng apa? Seneng piye? Iki jekake ngomong kepada. Lah nek memang wis seneng tak tambahi nek tambah seneng. Oh ya. Pani nangis ya Rasulullah. Sahabat Rasulullah pun tidak gampang mengeluh. Menangis tidak pernah. Jarang. Jelas sahabat Rasulullah itu langsung marah di duduk sambil kembali Nabi. Bukan ya? Jadi umat Nabi Muhammad itu jaga supaya Rasulullah SAW ini tidak terbebani dengan pikirannya. Umat Rasulullah. Sahabat itu contohnya Sayyidina Abu Bakar. Waktu hijrah Sayyidina Abu Bakar dibuat, Rasulullah tidur di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar. Tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Wah itu sejarah menipu. Banyak sih ngomong-ngomong. Nipu bisa apa dulu? Dia mau muda, itu kan muda. Lulusanmu ya lulusan daerah Nganjuk, daerah itu. Nah, maaf pelajaran ngaji. Dia lulusannya sebagai hidul. Lulusan sebagai hidul, tak pakai gaya. Tidak benar sejarah itu banyak di mulai apa? Manipulasi. Oh, kok? Bapak cerdas ini. Wah, tidak pernah lah. Kamu sih bodoh-bodoh. Kerugaknya pertama langit wah betul. Ini orang cinta akhir, cinta apa? Cinta akhir. Rasulullah SAW mengambil anaknya Sayyidina Abu Bakar yang bernama Aisyah binti Abu Bakar. Ini putranya yang putri ini Bakar lah jenenge Aisyah. Putri itu, putri ini. Ya. Ini istri. Hafsah juga putri siapa? Sayyidina Umar. Berarti Rasulullah punya pertua sekolah beres. Oh iya, tak tahu. Dulu saya tidak pernah mengkritik sahabat. Kalau punya enek gue yang kritik, orang mau apa? Tapi nek mengkritik berarti tersindir dengan apa yang saya sampaikan. Mari orang-orang yang tersindir, saya tidak peduli. Berarti Anda pelaku, mohon maaf. Kalau Anda pelaku, ini oke dan baru kalau aku, bismillah kita menjadi orang yang satu. Ikuti ahli sunnah wal jamaah. Bareng-bareng ini belajar terbangun kalau aku enak-enak. Timbang kamu setiap hari agar ketemu duduk kamu tuh ngomeli rono ngomeli ini tidak benar sekarang begini. Kowe harus ibadah delik. Dan lucu kan? Dari ibadah kok dadak delik ini nopo? Ibadah itu tunjukkan kalau ada benar itu tidak usah takut. Lu tidak benar ya delik. Saya ini kalau sholat ini tidak benar ya saya delik orang anak ini. Cuma 30-20 orang aja jangan banyak. Ini berarti takut. Kenapa kita harus takut dalam ibadah, wahai saudara-saudaraku muslim? Apalagi Anda adalah ahli bait. Ayo ikut bareng sama Nabi bukan sampai ilmu Anda pasti ada yang baik, tidak mungkin tidak baik, pasti mesti yang sing apik. Lah yang apik-apik aku tak jaluk. Sing elek-elek kumpul kakek kali gelis. Kali gelis ini tidak udus. Buangan yang kali gelis elek. Bismillah manusia elek-elek sing ahli sunnah yo akeh sing elek. Banyak dikira ahli sunnah ki kabeh beres, ora beres enek sing kabeh. Ya wajar, kok beres ora beres, cuman maksud saya ini kampung ini bukan tidak beres, orang bener. Nek orang beres gampang nggak nyanyi nih, tapi nek orang bener ini ngotak nanti itu apa? Ya, kembali kepada Kak Sayyidina Abu Bakar, pangkuan Rasulullah. Bayangkan di cikat ceritanya nenek pulau, kepingin keluar dari situ. Ditutupi kalau supaya tutup ini. Akhirnya terakhir kakinya Sayyidina Abu Bakar itu buat tutup supaya ular tadi tidak keluar. Akhirnya dicopot dari ular. Waktu dicopot ular, apa nangis? Enggak keluar. Kayak apa itu? Apa dah? Ya Rasulullah orang. Sayyidina Abu Bakar di situ ditahan ini padahal pulau beda kalau pulau ini wong Semanggi. Wong Semanggi ulo niki iso jak joget. Disulingi ini joget ulo. Ulo wong India iki. Sulingi joget. Ini ulo pada pasir. Kok joget piye? Akhirnya sampai subhanallah Sayyidina Abu Bakar itu meneteskan air matanya sampai ke pipi Rasulullah. Baru itu Rasulullah. Jogo supaya tidak baru itu tidak gerak Sayyidina Abu Bakar. Lo kayak gitu lo nek duwe umat ini neng-neng kene.
Akhirnya Rasulullah tanya, apa ini Abu Bakar? Iki ana apa kok nganti nangis nanti? Boten nenten apa kanjeng Nabi. Subhanallah. Ndak lama nek coba waktu njoba ngali pripun. Kula niki dikiki kula niki pripun kantong kula nggih wonten kanjeng Nabi. Ya Allah hubungane ulo karo kantong. Mungkin terus wis macam-macam ceritane. Ulo nyongkot sikilmu tekan kantong. Itu nek kita ya segitu. Misalnya kita disuruh sama guru kita, coba kamu pergi ke depan delalah cemplung kalen. Padahal kecemplungnya sobek sikil-sikil, sedikit. Itu ceritanya saya tadi Pak Guru. Kecemplung itu kepala dulu, padahal orang belas. Biasanya jadi tetap bersih. Jadi biar gurunya kasihan, terakhirnya misalnya kantong. Saya bawa ke rumah sakit diobol 50 juta Guru. Saya nggak punya dana. Besar kok nyoleh. Ini 100 juta lagi apa boleh ya? Kita mati sisa. Ya mati asli kalau malah cerita kalau orang itu karo Guru. Ini saya nggak bakal tidak menangis. Bengak-bengok netes guru-guru. Akhirnya Rasulullah yang sakit mana itu yang dibikin. Udah Rasulullah tadi tidak itu sampai kembali asal lah ngono. Orang kalau sampai seperti itu, seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq sama Rasulullah, ya lara-lara kabeh cepat sembuh ya cepat. Lah ora yang lara tiba nek salat. Tak idone malah tambah dawa. Arep niru Kanjeng Nabi kok kok tambah. Dabrak iki BPKB iki. Ya Allah. Akhirnya mau ndak mau yang ngetokke duit wis iki kedone dokter kan apa jahit lagi ndak ngerampok. Ya, ini loh. Jadi saya Abu Bakar nangisnya seperti itu sahabat. Rasulullah dermawan yang luar biasa. Lautan. Bayangkan. Jadi Rasulullah SAW itu berapapun hartanya tidak pernah mikir dan tidak pernah punya deposit. Depositnya apa? Milik Allah. Semua itu deposit Rasulullah. Semua itu ingin memberikan orang 1000 ekor unta ya bisa. Semua itu tidak ada yang dimakan ya pernah. Itu luar biasa dari Rasulullah. Makanya orang Yahudi lebih Islam minta sama Allah dikai sebelum masuk Islam minta ini kayak banyak. Akhirnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasul. Aku kehiran karo wong kok ora wedi miskin. Bagaimana saya akan takut kemiskinan sedangkan Allahu Ghani? Allah kaya. Bagaimana saya bisa merasa miskin sedangkan saya ini punya bank. Banknya tidak pernah bangkrut. Tidak ada inflasi. Tidak ada resesi. Resesi konsentrasi. Dia lebih sangat pintar, tidak ada orang sanggup-sangsi tapi ini ada orang pintar. Ya. Allah punya Rasulullah. Jadi yang lama aja ini duitnya ya bojo karo anak. Ini tak sumbang ke kabeh lu bojoku mangan apa. Dalam bojo ini ya cerewet. Kok ya Mas ya, kene nang ya Mas. Akhirnya ya saya lanang ya kayak gini. Iya enggak, aku ya kowe nganggo rok sisa ndrun. Olah anak kepala karo bojone. Bojo kalau melarang kebaikan, kandhanono. Kowe melu Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah itu perempuan terkaya di dunia, bukan cuma di Mekah. Setelah itu Rasulullah semua hartanya disumbangkan untuk Allah dan Rasulullah. Cincin-cincin kayaknya, ya Rasulullah pakai semua untuk kau. Kau bisa kayak cincin, tak kayak ini barang. Lihat nanti cincinmu ucul terus anggar butuh ucul hilang, boleh hilang ucul. Akhirnya bujuk ini kerjanya gue cincin tiba. Ini kerjanya orang saya cincin ini tiba orang kalian. Bujuk ini kan rogoh. Ayo cincin sekau pemberianmu loh Mas, ini cincin kasih sayang. Cincin hasil daripada pernikahan kita enten namanya Syekh dan Sopawan dan Misal. Eman loh Mas itu luar biasa. Kejadian itu 30 tahun yang lalu masih sekarang hilang Mas di jalan bolongan wis Mas ibu aku Mas Pake misalnya. Akhirnya kan ngobrol lanang iki yo lanang saiki luar biasa soleh-soleh kabeh. Lanang saiki iki hebatnya. Beda tak delok karo lanang-lanang dia. Lanang dia iki bojo ora wani ngomong ngono. Istri menyuruh, ibu saya nyuruh bapak saya, tidak pernah saya dengar. Nek isale tiba nek nggon WC apa meneng ora wani ngomong.
Nanti cuma nanti kan pasangan Pak tadi kebetulan cincin saya lepas ada yang oh ya tidak apa-apa nanti insya Allah kalau ada rezeki lagi kita beli. Mana kan? Saya itu pernah bilang, pilih dong Mas, ini sebagai tanda cintamu kepada aku loh Mas. Misalnya lu buka lebar ya enggak? Boleh barang-barang tikus yang ada lagi. Demi terus wong lanang sing ketoki koyo sayap banget. Demi opo? Ini orang Jawa opo? Orang Jawa kok opo? Nek wong Sunda demi Allah. Hanya demi Allah. Ini ngomong ada orang-orang Sunda juga yang lihat orang Jawa demi Allah. Demi Allah. Akhirnya bareng-bareng la ilaha illallah ya. Itu Rasulullah. Ada satu cerita kelihatannya sepele tapi ini yang membuat orang kadang bisa masuk Islam. Saya baru dapat tadi pagi sebagai penutup karena sudah jam 12. Ayo mana nggak tahu gue kan ngomong ya. Ini mikir Rasulullah bibis sing mentasini ya senyum terus gue kata jangan senyuman banget. Kena senyum dulu tembok senyum dulu lagi senyum ya maksudnya depresi. Perlu dievaluasi. Depresi perlu dievaluasi. Ceritanya, oh ini ada cerita orang membeli saya kiriman tadi pagi. Jadi katanya dia ini duta besar di Jerman maupun di luar negeri. Jadi barang enak ini bisa tak situ. Dia seorang non muslim. Kebetulan dia itu di pasar, jadi waktu itu orang Jerman ini dia jadi duta di Aljazair. Dia pergi ke pasar, tahu-tahu dia lihat ada lukisan akhir. Di depan itu tokonya yang dilihat ini tokonya tutup, di samping toko itu ada orang dan toko yang buka. Dia tanya sama si siapa namanya, lu coba ngomong misi dulu, pinter bagus. Jadi pagi itu orangnya lihat lukisan itu, ini orang kafir. Terus ditanya sama orang yang jaga itu, jaga toko satu. Ditanya, mau apa Tuhan? Saya suka dengan lukisan itu. Oh, kamu di toko kamu juga ada ya lukisan yang sama? Oh iya ada. Loh Tuhan mau lukisan itu? Mau. Cuman orangnya masih lagi sholat. Katanya si orang ini tadi. Orangnya masih sholat. Oh enggak Pak, saya ambilkan. Harganya sama. Jadi di tokonya orang yang toko satu ini buka. Itu tidak istilahnya dia malah mengambilkan dari toko yang tutup orangnya lagi sholat. Orang ini masuk ke dalam, dibuka tokonya, diambilkan pajangan itu, uangnya tadi diminta, dibuka sorotannya, dimasukkan di sorotan toko yang tutup itu. Si London ini bingung, ini gimana ini kamu ini? Iya, loh, kami sudah biasa umat Islam begitu. Kami harus menjaga amanat. Karena kamu itu mau beli barangnya dia, tokonya tutup, saya dititipi kuncinya. Bukan toko kamu ada, iya betul toko saya ada, tapi kan kamu niatnya beli itu loh. Ya kok kamu bisa buka sorotannya? Loh saya, orang kita ini di kampung kita, di tempat kita toko ini satu sama lain adalah orang yang saling menjaga amanat. Ini adalah umat Islam, diajak oleh Rasulullah untuk saling amanat seperti itu. Londo ini tadi kaget. Ini toko sebelah ini kuncinya kamu punya dan colokan tempat duit itu dia punya kunci. Orang bertilang. Tidak berdiri ditipu. Subhanallah. Akhirnya orang ini dengan melihat kejadian itu, orang ini masuk Islam. Oh ternyata Islam itu hebat. Islam itu ternyata seperti itu aja pun diurusi. Loh bayangin. Nah jadilah kalian orang yang menyebabkan orang lain melihat kalian jadi Islamnya kuat atau jadi masuk Islam. Itu ojo jadi pandu terus. Ambilkan Jakarta gelar demo, orang Islam padu, belum yang solo dulu padu. Mau demo boleh, saya tidak melarang orang demo, tapi dengan adab dan akhlak. Di samping itu, kalau buat saya, cobalah Anda pergi ke pasar. Jadi misalnya pasarnya ngomong sing orang Islam, di situ Anda tunjukkan. Anda naik beli kakak cerita. Kenapa dari harga 100 rupiah dikali 5 rupiah? Niki ansal bangsa rupiah ansal badan. Itu nih yang jual saya langsung tak tampuk saja. Berhubung karena usia orang yang diikuti alhamdulillah, padahal kita ini segala, masya Allah. Ini kita cekap dengan gadah untung cukup. Dia cukup, ini aja ditambahin menggunakan kayak orang terus.
itu nanti orang masuk Islam kabeh. Gara-gara lomanmu gitu. Lah agar tuku gone bupai nang mau naware ngene bupai nang ngene ora iso nguyuh. Agar loro mikir iki aku dodolan gor 100 rupiah untungku 10 rupiah jadi ditawar 20. Akhirnya gura-gura kepepet arep bayar listrik ora duwe ya didol. Dengan rugi. Sing dosa sapa? Sing dosa sing tuku. Masa tuku dosa-dosa sing tuku pelit kaya awakmu. Ngalor itu ngawar-ngawar. Duduno bahwa kita umat Islam adalah umat sing loman. Ya ngono kuwi nek sing dodol modele rada loro-loro. Bu iki kula iki mbas pinten niku legine bakso niku sunggal atas 10.000 nggih 10.000 nek niki 50.000 nggih tambahan bayar napa terserah nggih. Itu insyaallah kan sing dodol iku sing ngarep-ngarep. Wong kuwi kapan bodene. Ora mungkin karep-karep wong iki beci diarep-arep duwite yo memang mosok karep-karep wong iki gopo. Yo duwite kuwi sing diarepi. Jadi nek ana wong sing kaya ngono, kayak tadi pagi Gus Karim ana wong sing apa sing angkot kuwi. Ada sisi didik nuruti ibu bawa anak tidak punya duit, jujur aku tak numpak angkotmu tapi aku lagi itu tidak bisa. Anak sisi gelem oh monggo buatan apa nah terus ada orang lanang orang itu kalau baik mesti ada yang balas Allah yang balas tapi melalui makhluk apa itu waktu itu orang itu ada satu orang lagi bayarannya kira misalnya 20.000 dibayar 1 sen ini turahannya bayar uang beda dalam ini terus orang itu nasihati mas dari uang apik terus aku senang belum ngobrol awak tidak pikir walaupun dia tidak bayar, yang penting niat saya sedekah. Saya pernah lihat ada angkot tak tahu di mana itu di Tegal Kota ini. Ada tulisan hari Jumat jam sekian sampai jam sekian gratis. Enak. Jadi supir angkot lagi supir banget. Timbang awakku beli mobil 10 orang pernah gratis sih. Ini supir angkot sing bayarnya mungkin nyut tentu bisa bayar tapi ditulis itu jam 8 pagi sampai jam 11 gratis. Enak tulisannya. Nah itu saya yakin wong sing kaya ngono malah ora gratis. Kok ora gratis kan itu. Mungkin yang naik ketok enek sing gratis sing nunggang sing duwe duit. 300.000. Wah, tak mutok. Oh. Buka warung gratis. Ayo tak. Barang buka warung gratis. Gratis piye, wis gratis. Tapi memang umat kita ini kadang Masya Allah Indonesia ini jeneng gitu. Terutama wong ya wong ngono. Itu nek buka gratis, iki sing ketemu sugih.